Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada adik-adik pencari ilmu, khususnya mahasiswa yang ini ya belajar, penting pula kita kemudian hari ini menggali ilmu. Kali ini kita akan coba uraikan materi tentang hukum acara perdata. Dalam materi hukum acara perdata kali ini kita akan diskusi sedikit perihal awal-awal ya. Tapi ini penting ya, sebelum kita belajar ya, Anda belajar tentang hukum acara perdata, Anda harus paham dulu hukum acara perdata ini untuk apa sih kita pelajari, kan gitu ya. Lalu apa hubungannya hukum acara perdata dengan hukum perdata, kan gitu. Apa hubungannya? Baik-baik saja gitu ya, atau complicated ya. Baik, untuk di awalnya kita akan pendahuluan sedikit berbicara mengenai ya definisi daripada hukum acara perdata. Saya akan bacakan satu saja karena saya pikir tidak perlu banyak-banyak kita baca definisi saya jelaskan kali ini, karena kesempatan untuk memperbanyak itu sejatinya berada pada diri Anda. Anda mau belajar, Anda baca dari buku-buku, sangat banyak definisi daripada para ahli. Namun saya akan sedikit di sini jelaskan satu aja berdasarkan pendapat daripada Prof. Sudik Nomer Tokusumo. Beliau berpandangan bahwa hukum acara perdata itu adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Loh, kok kenapa hakim? Kan gitu ya. Kenapa hakim kemudian berperan dalam hal menjaga ditaatinya hukum perdata material? Ya, karena dalam kaidah hukum acara perdata yang menegakkan hukum formil itu atau hukum acara itu adalah hakim atau pengadilan. Dalam pengadilan sebenarnya itu diberikan kewenangan memberikan putusan atau penetapan hukum terkait perkara-perkara perdata, seperti itu. Dari unsur-unsur definisi yang ada tadi, sedikit saya akan jabarkan. Yang pertama, kita ketahui bahwa di dalam kaidah hukum acara perdata itu ada peraturan yang mengatur prosedur di pengadilan untuk beracara ya. Apa aja itu? Ini saya tugasin nih kepada adik-adik. Silahkan kumpulkan bahan-bahan hukum yang menjadi sumber hukum acara perdata yang mengatur prosedur beracara di pengadilan, dokumen-dokumen hukum perdata, kemudian edaran-edaran Mahkamah Agung, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, gitu ya. Itu silakan dikumpulin dan dipelajari. Nanti kita akan kuiskan dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Oke. Selanjutnya adanya para pihak. Apa gunanya para pihak itu hadir atau ada? Di sini para pihak ada atau hadir sebagai penggugat dan tergugat di sini memberikan keterangan bahwa setiap perkara dalam ruang lingkup hukum acara perdata itu ada pembelaan terhadap suatu hak, gitu ya. Siapa yang merasa haknya terganggu, maka dia berkewajiban menjadi penggugat. Siapa yang haknya terganggu. Contoh, ada orang berjanji akan membayar 1 juta rupiah setelah ia menyerahkan mobilnya dalam jual beli. Ternyata sudah dibayar 1 juta, mobilnya tidak diserahkan. Maka itu masuk ke dalam kategori one prestasi, karena ada hal yang kemudian tidak ditunaikan, yaitu sudah dilaksanakan tapi kemudian tidak dijalankan sesuai apa yang diperjanjikan. Maka itu masuk ke dalam kaidah one prestasi. Maka siapa yang menggugat? Yang menggugat itu adalah pihak yang dirugikan. Tadi siapa pihak yang haknya dilanggar oleh salah satu pihak. Dan dalam kaidah para pihak ini penting juga dipahami bahwa dalam kaidah hukum perdata para pihak itu dimungkinkan lebih dari satu sebagai tergugat. Maka sepanjang beberapa pihak yang ada itu wajib dicantumkan juga, tidak bisa parsial, karena jika parsial nanti dia bisa NO karena kekurangan pihak. Maka itu harus Anda pahami siapa aja pihak yang mungkin terikut atau terkait di dalam suatu perjanjian atau permasalahan Anda.
Selanjutnya kita lihat yang poin ketiga itu untuk menyelesaikan sengketa masalah hukum perdata material yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ya tadi itu ada poin sengketanya, ada poin masalah hukumnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ini penting difahami gitu ya. Jangan sampai tidak ada alasan hukum, pelanggaran hukumnya dalam kaidah hukum perdata yang terjadi tiba-tiba Anda gugat. Nah, itu juga tidak benar. Selanjutnya hakim yang mengadili atau membuat putusan penetapan. Ya, di sini hakim memiliki peran dalam memberikan putusan dan atau penetapan. Putusan itu berkaitan dengan permohonan pengadilan atau gugatan dengan berkas para pihak atau dengan dua pihak, sedangkan penetapan itu pengusulan atau permohonan dari satu pihak ke majelis hingga akhirnya itu adalah penetapan. Selanjutnya adanya pelaksanaan putusan atau eksekusi. Di sini juga menjadi perhatian ya, bahwa hukum acara perdata itu ruang lingkup akhirnya setelah adanya putusan yaitu eksekusi. Dan pelaksanaan eksekusi yang sebenarnya itu atau yang mengikat itu adalah pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan. Maka eksekusi itu hanya berada di dalam ruang lingkup eksekusi ini ya, putusan di dalam ruang lingkup perdata itu melalui pengadilan, yaitu jurusita. Berbeda dengan kaidah hukum pidana yang melaksanakan eksekusi itu adalah kejaksaan. Nah, itu dia. Ini berbeda, dua hal yang berbeda, tapi perlu Anda ingat kunci-kunci, kata-kata kuncinya gitu ya, bahwa pengadilan lah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan eksekusi. Dan ini ada beberapa sifat daripada hukum acara perdata. Yang pertama bersifat mengikat para pihak, kemudian memaksa dalam putusan yang ingkrah, dan yang ketiga adanya perkara yang bergantung pada inisiatif dan keaktifan para penggugat dan tergugat. Ya, ini sifat hukum perdata. Kenapa dikatakan mengikat para pihak yang berkepentingan? Ya, di sini para pihak yang berkepentingan itu diikat semuanya. Siapa aja? Jika contoh masalah tanah, sertifikat tanah, misal ada tumpang tindih atau penyerobatan, gitu ya, tumpang tindih sertifikat, maka nanti penggugat itu menggugat tergugat yang selanjutnya itu bisa jadi BPN sebagai pihaknya, kan gitu, pihak yang menerbitkan surat, atau kelurahan, kecamatan sebagai pihak yang juga mengeluarkan SKGR. Itu ya, itu dimungkinkan untuk dilakukan sebab menjadi bagian daripada pihak terkait, dan pihak terkait di sini terikat di dalam hukum perdata, hukum acara perdata. Selanjutnya memaksa terhadap pelaksanaan putusan yang ingkrah. Ya, setiap putusan yang sudah ingkrah sebenarnya itu pengadilan negeri itu berwenang untuk melaksanakan eksekusi. Terlebih lagi putusan yang kemudian sudah ingkrah, gitu ya. Namun ada beberapa temuan nanti kalau kita lihat bagaimana kita di UNRI, misal ada masalah kemarin tanah, sengketa tanah UNRI, nggak bisa dieksekusi Pak hingga hari ini. Iya, kenapa tidak bisa dieksekusi? Di sini ternyata ada asas hukum lain yang kemudian berkelindat, yaitu ya aset negara tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena negara dianggap mampu dalam memberikan satu ganti rugi, kedua juga perlindungan terhadap aset-asetnya, kan gitu ya. Selanjutnya adanya perkara bergantung pada inisiatif dan keaktifan penggugat dan tergugat. Ya, kenapa setiap perkara perdata itu kemudian bergantung kepada inisiatif dan keaktifan kreativitas penggugat dan tergugat? Ya, karena hakim majelis itu cenderung pasif. Kita temui itu dalam asas-asas hukum acara perdata, majelis hakim itu sifatnya pasif dan para pihak sifatnya aktif. Kenapa para pihak diminta aktif? Karena yang paling tahu permasalahan hukum sejatinya para pihak, dan mereka silahkan menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada majelis yang meyakinkan agar diputuskan suatu perkara tersebut sesuai dengan harapan mereka. Itu penting, gitu ya. Maka para pihak itu wajib, terlebih lagi kepada penggugat, itu pasti itu diberikan beban lebih untuk melakukan pembuktian agar setiap permasalahan hukum mereka selesai sesuai dengan apa yang ia harapkan. Namun jika kemudian
penggugat pun tidak aktif atau penggugat lemah dalam pembuktian, biasanya gugatan tersebut bisa jadi ditolak gitu ya, atau diterima sebagian. Baik, dan ini di sini ada beberapa asas hukum acara perdata. Ini saya ingin tugaskan kepada adik-adik. Silahkan baca asas-asas hukum acara perdata. Ada sederhana, cepat, biaya ringan, gugatan dapat diajukan lisan atau tertulis. Silahkan nanti dibuat asas-asas hukum acara perdata di dalam buku catatan masing-masing, dan kemudian beberapa dipindahkan ke dalam Word kan gitu, dan di-sharekan di dalam grup classroom kita. Itu ya, ini menjadi penugasan bagi adik-adik, silahkan nanti dibuat. Dan next, jika ada yang mau ditanya-tanyakan, silahkan tanya-tanya di dalam kolom komentar kita. Insya Allah nanti kita akan jawab semampunya gitu ya, karena di sini kita intinya sama-sama belajar. Jangan malu untuk bertanya gitu ya, karena setiap pertanyaan Anda mungkin berarti bagi yang lain gitu ya. Anda tahu, mungkin yang lain tidak tahu. Dengan Anda bertanya, dijelaskan, dan yang lain bisa lebih paham. Oke, demikian dalam materi hari ini. Kita rasa cukup. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi tentang bagaimana pengajuan gugatan dan permohonan di dalam pengadilan negeri. Insya Allah kita akan kaji next untuk pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.